Shalom Bapak Ibu, keluarga besar GBI Medan Plaza. Kita bersyukur saat ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah FA keluarga besar GBI Medan Plaza. Kita bersyukur karena ada penjagaan Tuhan dalam kehidupan kita yang membuat kita selalu bersuka cita. Sebelum kami menyampaikan beberapa sharing firman Tuhan pada saat ini, kita akan memuji menyembah Tuhan dan masuk hadirat Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari keluarga besar GBI Medan Plaza, kita bersyukur saat ini kita bisa bertemu kembali di streaming pada saat ini. Adapun tema yang akan saya bawakan adalah tentang the power of joyful, atau kekuatan di dalam sukacita. Kalau kita bicara tentang sukacita, banyak hal yang terbayang dalam kehidupan kita. Tapi sebelumnya kita baca dulu dalam Mazmur 97 ayat 12. Dikatakan demikian, bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Dalam kesempatan ini Bapak Ibu, kalau kita melihat dari sumber sukacita, secara umum ada dua sumber sukacita yang selalu kita alami. Pertama, sukacita yang berasal daripada luar kehidupan kita, atau yang dikatakan dengan external joyfulness. Kalau seseorang memberikan hadiah, kita dipromosikan, kemudian kita mendapatkan sesuatu keuntungan dari sebuah perusahaan atau dari perusahaan kita bersukacita. Tetapi apabila itu tidak kita dapatkan, kita tidak dapatkan hadiah ataupun kita tidak jadi dipromosikan, apakah kita tetap bersukacita? Dan yang kedua, kalau kita lihat dari sumber sukacitanya, yaitu sukacita yang berasal dari diri atau di dalam hati kita. Berapa banyak daripada kita pernah mengalami hal yang baik di dalam Tuhan? Kalau kita menyembah Tuhan, kalau kita berdoa kepada Tuhan, kalau kita merenung, membaca firman Tuhan, ada sesuatu sukacita di dalam kehidupan kita yang muncul. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan sukacita di dalam kehidupan kita, atau yang dikatakan dengan internal joyfulness.
Semua orang pasti mengalami hal itu. Apalagi anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, yang dekat dengan Tuhan. Dia akan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan ada di dalam kehidupannya. Dalam situasi sekarang ini Bapak Ibu, kita mungkin mengalami hal yang tidak baik. Kita mengalami hal yang sulit. Kita mengalami sakit penyakit. Sukacita sumber dari mana yang kita dapatkan? Kalau kita memiliki sukacita di dalam hati kita oleh karena Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita, kita melihat bagaimana kemuliaan Tuhan dan kita selalu bersukacita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, dalam segala hal Tuhan Yesus itu tidak berubah. Mungkin engkau sakit, dia tidak akan berubah. Mungkin engkau senang, dia tidak akan berubah. Tetapi apa yang engkau dapatkan sekarang, yang engkau alami sekarang, Tuhan Yesus tahu. Dan Tuhan Yesus senantiasa akan memberikan sukacita karena dia adalah kabar baik bagi setiap orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam nama Yesus, keluarga besar GB Medan Plaza. Kalau kita berbicara tentang sukacita, kitab Filipi adalah acuan atau referensi yang sangat baik atau yang sangat kuat untuk berbicara atau membahas tentang sukacita. Kitab Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus. Menurut beberapa referensi yang saya baca, bahwa Rasul Paulus mengalami ketertekanan saat itu karena dia di dalam penjara. Kita sudah tahu bagaimana keadaan di penjara. Kebebasan kita terenggut. Kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan bebasnya. Tetapi Rasul Paulus berpesan kepada jemaat di Filipi untuk senantiasa bersukacita. Dan dia menuliskannya dengan sukacita. Bagaimana kita bisa mengalami seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Ada 3 hal yang penting yang akan saya sampaikan pada saat ini. Untuk kita bisa mengalami seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Walaupun dia dalam ketertekanan, tapi dia bisa merasakan sukacita itu di dalam kehidupannya. Yang pertama adalah, mintalah Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Galatia 5 ayat 22 tentang buah roh. Ada salah satunya adalah sukacita. Kalau kita berbicara tentang Galatia 5 ayat 22, ini adalah buah-buah roh. Karena ada roh yang ada di dalam kehidupan kita. Sehingga roh itu menghasilkan buah-buah yang baik. Salah satunya adalah sukacita. Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat, dikatakan demikian. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Itu sebab, ingat, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Kalau kita berbicara tentang roh, Alkitab mencatat, tepatnya di 1 Yohanes 4 ayat 4, bahwa roh yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada apa roh yang ada di dunia ini. Jadi tidak ada alasan untuk kita untuk tidak bersukacita. Karena kita memiliki roh yang kuat. Yang pertama, mintalah Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Yang kedua, milikilah pengharapan di dalam Tuhan. Amsal 10 ayat 28 mengatakan begini, harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Sekali lagi saya bacakan. Amsal 10 ayat 28. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, untuk kita bisa merasakan sukacita yang senantiasa dari dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita harus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kalau kita tidak memiliki pengharapan, bagaimana kita mengatur strategi-strategi baru? Bagaimana kita mewujudkan cita-cita kita? Bagaimana kita melahirkan ide-ide baru? Kalau toh juga kita tidak memiliki pengharapan. Bagaimana kita mendapatkan kesembuhan daripada Kristus Yesus? Kalau kita tidak memiliki pengharapan bahwa Yesus memiliki kekuatan untuk menyembuhkan. Milikilah pengharapan di dalam Tuhan. Roma 5 ayat 5 mengatakan begini. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan Bapak Ibu. Milikilah pengharapan di dalam Tuhan, sehingga kita memiliki sukacita yang senantiasa dalam kehidupan kita. Yang ketiga, jangan menyimpan dosa dalam kehidupan kita.
Yesaya 59 ayat 1-2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Tidak kurang panjang tangan Tuhan untuk memberkati kita. Bagaimana kita bersuka cita kalau kita menyimpan sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita? Jangan pernah menyimpan dosa dalam kehidupan kita. Tapi percayalah bahwa ada darah Yesus yang akan menyucikan kita, yang akan menguduskan kita. Yesaya 1 ayat 18 mengatakan begini, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ada darah Yesus yang menyucikan. Minta pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus. Oleh darahnya, kita disucikan, dilayakkan, dan diampuni. Untuk mendapatkan sukacita ada 3 hal langkah yang tadi kita sudah bicarakan. Mintalah engkau dipimpin oleh Roh Kudus dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kedua, milikilah pengharapan di dalam Tuhan. Ketiga, jangan pernah menyimpan dosa dalam kehidupan. Bapak, Ibu, keluarga besar GB Medan Plaza yang kami kasihi. Apabila kita memiliki sukacita di dalam diri kita, ada berkat Tuhan yang akan menyertai kita. Yang pertama, sukacita itu adalah obat bagi tubuh kita. Amsal 17 ayat 22, ini ayat yang sangat populer. Katakan begini, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sekali lagi saya bacakan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bila engkau mengalami sakit penyakit saat ini, berapa kronisnya penyakitmu saat ini, ingat, jangan pernah hilang sukacitamu. Alkitab mencatat bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi resep yang paling baik sekarang, yang paling unggul sekarang adalah sukacita. Mungkin engkau terbaring di rumah sakit atau terbaring di tempat tidurmu. Ingat, jangan pernah kehilangan sukacitamu. Sebab kalau kita memiliki sukacita, berkat pertama yang kita dapatkan adalah kesembuhan. Bahwa sukacita adalah obat bagi tubuh kita. Kalau kita berbicara tentang berkat sukacita yang kita dapatkan. Yang kedua, sukacita di dalam Tuhan itu adalah perlindungan. Mungkin Anda merasakan ketakutan di dalam kesusahan, kesulitan, bahkan keadaan dunia sekarang ini. Jangan khawatir. Kalau engkau memiliki sukacita di dalam hidupmu, Tuhan adalah perlindunganmu. Kita baca dalam Nehemia 8 ayat 11. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Berkat yang kita dapatkan dalam kehidupan kita ini kalau kita memiliki sukacita. Pertama, bahwa sukacita itulah obat bagi kehidupan kita. Obat bagi penyakit kita. Yang kedua, sukacita itu adalah perlindungan bagi kita. Saya akan tutup dengan sebuah cerita yang menarik. Yang dialami oleh seorang anak kecil yang ikut dalam suatu perlombaan di sekolahnya. Saat itu ada perlombaan di sekolahnya untuk lomba lari. Dan dia sudah masuk ke dalam final. Dan akhirnya dia diadu kepada orang-orang yang terbaik, anak-anak yang lain. Sebelum dia bertanding, dia akan mengikuti pertandingan ini dengan ketatnya karena persaingan yang sangat ketat. Dia berjalan ke salah satu sudut dan dia mulai berdoa di sana. Dan ada seorang pelatih yang memperhatikan. Dia memperhatikan anak itu berdoa. Lalu anak itu selesai berdoa dan mulai pertandingan. Pendek cerita Bapak Ibu. Anak ini menjadi nomor 1, juara 1. Dengan terkesannya, sang pelatih itu mendekati si anak ini dan bertanya, "Nak, luar biasa doa kamu. Doa kamu dijawab oleh Tuhan. Kamu nomor 1 dalam pertandingan ini. Kalau boleh tahu, Nak, apa isi doa kamu?" Lalu anak ini berbicara dan menatap pelatihnya. "Coach atau pelatih, saya berdoa tadi, waktu doa itu saya meminta kepada Tuhan agar aku tidak
menangis kalau aku kalah. Tapi aku berdoa kepada Tuhan biar aku kuat kalaupun aku kalah tadinya. Karena ada mama saya yang di samping lapangan sana yang menonton saya. Jadi saya malu. Kalau saya kalah saya harus menangis. Jadi saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalaupun saya tidak bisa ranking 1 atau juara 1, tolong kuatkan saya untuk tidak menangis. Karena saya akan malu dilihat oleh mama saya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Berapa banyak kita sudah berdoa meminta keinginan-keinginan kita kepada Tuhan. Tetapi sudah seberapa sering kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kuatkan aku dalam keadaan susah ini. Kuatkan aku menghadapi kesulitan-kesulitan ini. Kuatkan aku melewati krisis-krisis ini. Seharusnya kita berdoa begitu kepada Tuhan. Sehingga Tuhan akan menyertai kita dengan sukacita. Sebab Tuhan itu adalah Tuhan perlindungan bagi kita. Kalau kita memiliki sukacita, bahwa ada perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, jangan pernah hilang sukacitamu. Seberat apapun keadaan kita, tetap miliki sukacita daripada Tuhan yang akan memberikan perlindungan bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus